warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menganalisis unsur-unsur intrinsik yang kedua terhadap novel Siti Nurbaya karya Mara Susilo. Yang pertama, tema utama dalam novel ini adalah penentangan antara cinta sejati dan adat yang mengekang. Maran Rusli menyoroti konflik antara keinginan individu cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri dengan adat yang kaku dan kadang tidak adil. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh Siti Nurbaya, watak atau karakternya: perempuan cerdas, setia, penyayang, berbakti kepada orang tua meskipun mengorbankan cintanya. Tokoh yang kedua, Samsul Bahri, karakternya pemuda terpelajar, baik hati, pemberani, dan penuh cinta kepada Siti Nurbaya. Tokoh yang ketiga, Datuk Maringgi, kaya, licik, serakah, kejam, yang menjadi penghalang utama cinta Nurbaya dan Samsul. Tokoh yang keempat, Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, baik, sayang anak, namun lemah dan akhirnya terjerit utang kepada Datuk Maringgi. Tokoh yang berikutnya, Siti Marayam, teman Nurbaya, penolong dan teman curhat Nurbaya. Unsur intrinsik yang ketiga, alur. Alurnya adalah campuran gabungan antara alur maju dan alur mundur atau flashback. Dimulai dengan masa kecil Nurbaya dan Samsul di Padang, berlanjut ke masa remaja dan cinta mereka. Konflik muncul saat ayah Nurbaya terlilit utang dan Nurbaya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Puncak cerita, Nurbaya menderita dalam rumah tangga palsu, lalu melarikan diri dan bertemu Samsul di Batavia atau yang kita sebut sekarang itu Jakarta. Akhir tragedis, Nurbaya meninggal, Samsul juga akhirnya meninggal saat melawan Belanda. Keempat, latar. Jenis latar tempat, contohnya Padang, Batavia atau Jakarta. Di rumah Maringgi, sekolah Samsul Bahri, rumah Siti Nurbaya. Latar waktunya akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Latar suasana romantis, cinta Samsul dan Nurbaya, tegang, konflik dengan Maringgi, sedih dan tragedis, kematian Nurbaya. Yang kelima, amanat atau pesan. Kritik terhadap adat dan tradisi yang memaksa seseorang mengorbankan kebahagiaannya. Jangan serakah dan menindas orang lemah. Pentingnya pendidikan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kesetiaan dan cinta sejati tidak selalu bisa menang atas kekuasaan dan uang. Keenam, konflik. Konflik utama adalah pertentangan antara Nurbaya dan Samsul dengan adat serta keserakahan Maringgi. Konflik batin juga dialami Nurbaya antara batin kepada ayahnya atau cintanya kepada Samsul. Yang ketujuh, sudut pandang. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serta serba tahu sehingga pembaca bisa mengetahui isi hati dan pikiran kebebasan tokoh. 8. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan bercampur antara bahasa Melayu klasik dan gaya penulis. Penuh ungkapan emosional, kadang ada deskripsi panjang yang menggambarkan suasana alam dan perasaan tokoh. Sekian dari saya, terima kasih.